Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng. Ini. Ya, selamat malam. Kita ketemu lagi di program Our Newsroom. Ini adalah program mingguan IDN Times setiap Jumat malam jam segini, yang saya akan bicara ngobrol dengan pemimpin redaksi dari sejumlah media yang ada di Indonesia. Nah, kita ngobrolnya tuh tentang behind the scene dari pengelolaan media tersebut, dan kemudian juga pengambilan keputusan editorial atau editorial policy yang dilakukan oleh media-media yang menjadi narasumber berkaitan dengan isu-isu tertentu yang sedang hot. Nah, untuk IDN Time di awal, sebelum saya nanti ngobrol dengan pemimpin redaksi dari Harian Singgalang. Harian Singgalang ini adalah harian nomor 2 paling tua yang terbit di Sumatera Barat. Jadi terbitnya mulai tahun 1968. Nah, IDN Times minggu ini tentu saja kami tetap meliput perkembangan dari jumlah terinfeksi virus COVID-19. Hari ini pertambahan untuk terinfeksi nasional lebih dari 2.400. Dan untuk Jakarta mencatat rekor lebih dari 600, jadi 658 Jakarta terinfeksi. Jumlahnya kita lihat kurvanya terus naik. Mungkin salah satunya pastinya adalah karena memang tes yang lebih banyak. Tapi ini juga menunjukkan bahwa pandemi, bahkan gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia belum menemukan puncaknya. Nah, padahal kita lihat sejak Juni sudah banyak kegiatan ekonomi yang dibuka, mal dibuka, dan situasi di banyak tempat di jalanan sudah seperti normal, maksudnya sebelum pandemik. Artinya orang sudah tidak menggunakan masker, banyak yang tidak menggunakan masker pada saat berjalan-jalan atau keluar ya. Minggu yang lalu saya juga sempat ke Jogja dan menemukan fenomena yang sama. Orang-orang berkumpul di warung-warung di tengah kota dan tidak menggunakan masker dan tidak ada sanksi. Jadi memang protokol kesehatan ya kuncinya itu adalah bagaimana pengawasan dan penegakan sanksi. Dan ini selalu disampaikan oleh berbagai ahli. Bagaimana masyarakat bisa disiplin, dan pastinya tidak bisa disiplin sendiri, tetapi harus ada yang mengawasi dan menegakkan sanksi. Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan peraturan presiden yang memberikan kewenangan kepada polisi dan TNI untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Ini juga kontroversial. Bagaimana cara mereka mengawasi? Ini adalah jangan sampai kemudian ini menjadi negara yang militer langsung turun untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh aparat sipil. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah ya, baik dari level gubernur, kemudian bupati, wali kota, sampai ke level yang paling kecil ya, lurah dan kepala desa, untuk memastikan bahwa disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan paling minimal menggunakan masker itu bisa dilakukan oleh semuanya. Bagaimana caranya? Yang paling pertama tentu saja semua warga harus punya masker. Jadi kalau misalnya ada 200 sekian 60 jutaan penduduk Indonesia, itu harusnya semuanya bisa mengakses masker. Pertanyaannya, apakah memang betul semua penduduk Indonesia sudah punya masker? Kalau sudah punya masker, barulah bisa ditegakkan aturan tersebut, dipaksa untuk menggunakan masker. Dan kalau tidak menggunakan masker pada saat berkeliaran di luar rumah, itu mestinya ada sanksinya. Apapun sanksinya, harusnya itu ditegakkan oleh pemerintah daerah, ya, tentu dengan pengawasan dari Satgas. Sekarang namanya udah Satgas. Nah, itu adalah posisi editorial dari IDN Times berkaitan dengan makin meningkatnya jumlah yang terinfeksi. Kita masih menunggu Bung Hairul Jasmi, pemimpin redaksi dari Harian Singgalang, harian yang sudah cukup tua, berdiri tahun 1968, bukan yang tertua, tapi nomor 2 tertua di Sumatera Barat. Karena yang pertama yang tertua itu adalah
haluan ya. Haluan itu terbit tahun 1948, tetapi pada saat pemerintahan darurat PRRI sempat tidak terbit selama 10 tahun. Nah, yang Harian Singgalang ini terbitnya sejak tahun 1968. Hal lain isu yang juga digarap oleh IDN Times minggu ini adalah maraknya ancaman terhadap kejahatan fisik maupun seksual bagi perempuan dan anak-anak, terutama di saat pandemik. Rumah yang harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi perempuan dan anak-anak justru menjadi tempat yang paling berbahaya dan mematikan bagi perempuan dan juga anak-anak yang kebetulan memiliki pasangan atau orang tua yang abusive, biasa melakukan kekerasan baik itu verbal, fisik, apalagi kekerasan seksual. Dan datanya memang semuanya meningkat ya. Komnas Perempuan sendiri mengatakan bahwa ada 75% peningkatan pengaduan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Data global juga meningkat sehingga pada tanggal 6 April, masih di awal-awal pandemik untuk katakanlah untuk Indonesia, Direktur Eksekutif UN Women sudah mengingatkan, dan juga Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa ada bahaya yang mengancam, yang mematikan di balik pintu, karena ada sekitar 40% dari warga dunia menjalani lockdown atau karantina, tidak boleh keluar dari rumahnya. Banyak yang melakukan lockdown, praktis sebetulnya harus bekerja, belajar, beribadah di rumah. Dan pandemik ini juga akselerasi digital ya. Banyak peningkatan penggunaan gawai atau gadget. Sekolah-sekolah dilakukan secara daring ya, bekerja juga secara daring. Nah, kalau bekerja ini kan sudah menyangkut orang dewasa ya. Tapi juga ada bahaya terjadinya kejahatan yang terjadi di daring, dan ini lebih berbahaya lagi kalau ini menimpa anak, karena anak harus dipaksa untuk belajar menggunakan gawai ya. Dia bisa terpapar dengan cyberbullying, bisa terikut dengan cyberbullying, bisa kemudian ada intrusi dari orang-orang yang bermaksud tidak baik dan jahat, yang kemudian melakukan kejahatan lewat dunia maya kepada anak-anak yang memang selama pandemik ini dipaksa untuk belajar jarak jauh, dan karena itu menggunakan tools ya yang berkaitan dengan internet, baik itu aplikasi misalnya Zoom, Google Hangout, Google Meet, kemudian juga lewat aplikasi yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya di kelas dia menerima pelajaran dari gurunya, ada bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi dengan belajar jarak jauh, dia sendiri ya. Tidak semua orang tua, apalagi yang orang tuanya harus bekerja juga, itu mendampingi langsung anaknya pada saat dia belajar. Nah, pada saat belajar jarak jauh, dan pada saat itulah ada potensi bahaya anak-anak juga terpapar dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya ya. Kita masih menunggu sambungan dengan Bung Khairul Djasmi, pemimpin redaksi dari Harian Singgalang. Bung Khairul Djasmi ini wartawan yang senior, dan dia sudah menerbitkan sejumlah buku juga, termasuk yang terakhir menjadi editor dari buku kumpulan tulisan pemimpin redaksi yang bergabung di dalam Forum Pemret. Judulnya adalah Prahara Corona. Ini adalah kumpulan tulisan dari pemimpin redaksi yang bergabung di Forum Pemret yang diedit oleh Bung Khairul Djasmi. Jadi lumayan produktif nih selama pandemi, tidak hanya jadi Pemret tapi juga sempat untuk mengedit buku ya. Masih menunggu sambungan, dan saya siaran dari di belakang ini adalah newsroom IDN Times. Saya siaran dari studio, latar belakangnya itu adalah newsroom. Jumat malam
masih cukup banyak teman-teman redaksi yang masih standby untuk bekerja. IDN Media termasuk IDN Times sempat melakukan working from home dari tanggal 17 Maret. Kemudian kami di Jakarta mulai working from office tanggal 22 Juni. Untuk kantor Surabaya 29 Juni. Tetapi working from office kami lakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya, termasuk pengurangan jumlah mereka yang masuk pada hari yang sama, pada satu hari yang sama. Tentu pengukuran suhu dilakukan, kemudian semuanya harus pakai masker. Saya juga siap ada masker. Ini karena supaya ngomongannya jelas, nah itu sudah masuk. Akhirnya bergabung juga. Akhirnya bisa nyambung. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Our Newsroom adalah program mingguan setiap Jumat malam dari IDN Times, di mana saya, Uni Lubis, pemimpin redaksi dari IDN Times, mengajak ngobrol dengan para pemimpin media yang ada di Indonesia. Ini adalah episode yang ke-7, ya. Episode yang ke-7, jadi sudah minggu ke-7 juga, dan kita akan ngobrol dengan pemimpin redaksi dari Harian Singgalang, Bung Khairul Djasmi. Tadi sebenarnya udah nyambung tuh Harian Singgalangnya. Kita masih menunggu ya. Hari ini, tadi saya katakan hari ini makin deg-degan karena jumlah yang terinfeksi COVID-19 secara nasional bertambah cukup banyak ya, lebih dari 2.400 kalau untuk nasional. Untuk Jakarta rekor nambahnya 658 kalau saya tidak salah ya. Jadi situasinya belum mereda, kurvanya itu belum mereda, dan kita harus lebih hati-hati ya, memastikan bahwa protokol kesehatan yang paling minimal yaitu jaga jarak fisik, kemudian menggunakan masker itu bisa dipatuhi oleh semuanya. Jadi pemerintah nggak bisa cuma ngomong misalnya warga nggak disiplin sih, nggak bisa, karena ada tanggung jawab dari pemerintah minimal satu, memastikan bahwa semua warga punya masker, dan tidak hanya satu. Kalau maskernya masker kain yang reusable itu harusnya lebih dari satu supaya bisa dipakai bergantian, karena setiap 6 jam sebaiknya masker itu diganti ya. Apalagi kalau ternyata untuk masker medis, ya. Kalau masker medis kan berarti harus beli, selalu harus beli, dan itu sebaiknya hanya dipakai maksimal 6 jam. Nah, ini yang pertama harus dipastikan, ya. Nggak bisa bilang bahwa harus pakai masker, tapi nggak semua warga itu punya masker. Kalau sudah punya masker, maka tidak cukup satu, ya. Kalau sudah punya masker lebih dari satu, maka di situ kemudian ditegakkan aturan. Termasuk untuk para penjual di restoran, di mall, di warung-warung, itu harus dicek, ya, harus dicek apakah mereka menggunakan masker. Saya bisa pastikan bahwa banyak sekali warung-warung, ya, saya tinggal di perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi, hampir semua yang jual di warung-warung itu tidak menggunakan masker sama sekali, dan tidak ada juga yang menegakkan sanksinya, ya. Nah, itu mudah-mudahan abis ini nyambung. Ini udah nyambung. Udah nyambung. Ya, Kaji, ya. Saya biasa memanggilnya ini adalah, ini Bung Khairul Djasmi, pemimpin redaksi dari Harian Singgalang. Harian Singgalang ini adalah koran cetak, tapi sekarang juga sudah ada di versi online. Nomor 2 tertua di Sumatera Barat, ya. Berdiri tahun 1968. Gimana, sehat? Katanya KJ. Ya, alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat dan berada di kantor bersama teman-teman newsroom. Tapi
tadinya kita satu lantai, kita turun menjadi setengah lantai agar tidak terlalu banyak risiko. Jadi kita setengah oke. lantai aja. Hmm. Jadi Itu yang pertama. Yang halo, jadi sempat working from home juga? gimana? Sempat Putus. working from home? Oh, sempat Bekerja saya dari 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, Jadi kantor 2 bulan tutup? sekarang. Kantor enggak, karena kantor harus buka. Jadi ada yang masuk, ada yang tidak, ganti-gantian. Oke, Kita oke, ganti-gantian masuk ya. oke. Karena begini, Kan, di Sumatera, ya, ya, karena silakan. COVID-19 di Sumatera Barat itu eh, sebenarnya bagus pengendaliannya, karena ada labor Universitas Andalas, bahkan wartawan sekaliber Pak Dis menulis berkali-kali soal itu. Kemudian operasional wartawan di lapangan, kita terbantu oleh kawan-kawan IJTI yang sering Zoom dengan pejabat-pejabat, walaupun kita juga mengontak mereka melalui aplikasi WhatsApp. Tatap muka sudah nyaris tidak ada, namun belakangan, karena sudah agak longgar, ajudan wakil gubernur positif. Jadi wartawan yang di sana di swab dan wartawan Singgalang negatif. Dan mereka sekarang sudah tidak ke kantor gubernur lagi. Cukup di kantor dan di rumah. Itu ini. Oke. Terima kasih atas waktunya Kak J untuk ngobrol-ngobrol ini. Saya hari ini data yang diumumkan oleh Satgas COVID-19 itu jumlahnya naik untuk nasional terinfeksinya itu positifnya lebih dari 2.400 ya. Saya belum cek sumber, tapi Jakarta itu rekor pertambahannya dalam 24 jam terakhir 658. Artinya memang pandemik ini belum ketahuan ujungnya. Tapi tadi seperti KJ katakan, kegiatan masyarakat itu sudah mulai dibuka sejak Juni dan disiplin juga kurang. Bahkan pejabat-pejabat masih mengundang wartawan dengan tatap muka. Nah, ini gimana situasi di Sumatera Barat? Sebenarnya di Sumatera Barat sudah landai, malah nyaris sudah tidak ada, tapi ada gelombang kedua yang sebenarnya tidak banyak, tapi mengejutkan. Sebabnya karena orang-orang terdidik mulai abai dengan protokol kesehatan. Ketika rakyat sudah patuh, dulu kan rakyat tidak mau. Sekarang rakyat sudah patuh, orang terdidik mulai abai. Saya mengamati beberapa contoh turun pesawat. Turun pesawat tidak berapa yang masuk ke toilet, dan yang masuk itu tidak cuci tangan. Jadi saya perhatikan itu, dan cara memakai masker. Terus kalau sholat di bandara itu memang bersih, tapi siapa yang jamin karpetnya bersih? Sekarang sudah ada petugas di situ. Jadi kalau tidak terlalu terpaksa dengan sholat di situ, jikapun sholat di bandara harus pakai sapu tangan atau apa, masker jangan dilepas. Itu kondisi yang menyebabkan munculnya gelombang kedua yang sebenarnya tidak perlu. Dan orang sudah mulai longgar. Ya, tadi Jumatan sudah rapat dan banyak yang tidak memakai masker. Saya pernah sholat di Sriwijaya di Jakarta. Itu imam bilang lurus dan jarangkan saf. Jadi harus jarang. Kemudian semua pakai masker, semua disemprot. Nah, protokol itu sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada, karena sudah tidak ada. Memang sebenarnya sudah tidak perlu ada, teman, karena muncul gelombang kedua, ini problem lagi. Mudah-mudahan karena kecepatan labor Universitas Andalas ini, gelombang kedua bisa dihabisi. Tapi hari ini naik, tambah lagi. Nah, biasanya yang naik itu adalah yang bisa dideteksi. Jadi di cluster, dilingkari oleh labor dan dibuatkan demarkasinya. Begitu. Ini. KJ, kan banyak sekali ada beberapa tempat yang Pemprovnya atau Pemkapnya atau Pemkotnya itu membuat aturan lokal, karena mereka kan juga ex officio adalah ketua gugus tugas lokal ya.
Ya. termasuk memberikan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, misalnya nggak pakai masker. Kalau di Sumatera Barat tuh gimana? Ada nggak aturan sanksi dan bagaimana penegakannya? Kalau masker ada, yang paling berat itu masuk Padang. Lewat bandara harus di swab. Kalau nggak ada uang digratiskan. Ada atau tidak ada uang gratis. Yang pergi Kalau yang masuk keluar, Padang, kalau masuk ya. Padang. Kalau masuk dan kalau keluar. Kalau masuk pasti gratis di bandara. Hmm. Ah. Hmm. Dan sebenarnya di mana-mana masker sama aja dengan Jakarta. Ada yang tidak, ada yang masker di dagu, ada yang di leher, ada yang di mulut. Sama aja karena maskernya kadang-kadang juga nggak cukup. Masker leher Nah, atau masker dagu itu. kalau di Jadi Sumatera Barat itu apakah ada pembagian masker buat warga? ada tapi nggak cukup. Entah kalau sekarang. Dulu saya juga ikut membagikan masker, mencarikan donatur. Bukan hanya masker tapi APD. Bukan hanya APD tapi juga beras. Hmm. Sekarang kan rasanya semua sudah bermasker. Oke. Sudah. Tapi kan ada yang satu atau yang dua tidak cukup. Masker masih Oke. kurang menurut saya untuk rakyat. Jadi kalau posisi editorial dari Ya, Harian Singgalang berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah menangani COVID-19 itu seperti apa, Kak Ji? 19. Bagaimana pemerintah pusat? Ya, Pusat dan kemudian Sumatera Barat. Jadi pusat dulu deh. Menurut Kak Ji ya. gimana? Penanganannya apa udah cukup atau kurang? Karena kan ada menteri juga yang kesel. Kok media baik dalam maupun luar negeri bilang penanganan COVID-19 di Indonesia buruk. Bahkan dia mengatakan negara Indonesia tingkat kematiannya cuma urutan ke-16 dari 20 negara. Artinya Ya. urutan ke-16 itu masih oke gitu kan. Kalau menurut Kak Masih oke. Harian Kita Singgalang gimana? kita terlambat kan karena kita tahunya 2 Maret. Kemudian Ya. PSBB-nya terlambat. 2 minggu kalau tidak salah terlambat. Kalau tidak terlambat, jadi eh, ragu ya karena ini hal baru dan para menteri ragu kemudian tidak memberikan masukan yang akurat kali ya kepada presiden, akhirnya terlambat 1 minggu 2 minggu. Itu dampaknya buruk sekali bagi Indonesia. Kita sampai sekarang masih PSBB dilonggarkan, tetapi begini, menurut ukuran Indonesia ini udah bagus, udah bagus. Kita kan negara berkembang, tidak secepat. Kalau kita lihat Amerika, amburadul. Jadi nampaknya demokrasi yang bagus berbanding lurus dengan tingkat apa ya? Tingkat bandel rakyatnya. Kita lihat di kasus ini. Demokrat rakyatnya makin bandel gitu. Ini buktinya Amerika mungkin bandel. Jadi karena mereka memandang semua dari sudut HAM. Ya. Kita demokrasinya kan dicangkokkan. Jadi kita tidak terlalu kuat dengan HAM. Namun begitu, karena orang berdoa setiap hari untuk kesehatannya, ada juga yang berbanding terbalik dengan perilakunya menjaga kesehatan. Doanya tiap hari, 5 kali sehari yang orang Islam, perilakunya tidak seperti doanya. Itu problemnya. Tiap hari 5 kali sehari doa, Berdoa. termasuk kesehatan, meminta terhindar dari virus, tapi nggak masker gitu ya? Masker, iya. Dia tidak, dia menganggap itu enteng. Karena memang belum sampai pada dia. Dia belum ditelepon oleh kepala puskesmas. Kalau kepala puskesmas sudah telepon, Bapak terkapar dari mana, tadi dari mana, baru pucat. Lalu dijemput dengan baru terasa. Tapi kalau hanya sekedar begini, sebagian seperti itu, tidak semua. Malah sekarang masih baik sebenarnya rakyat. Yang kelakuan kurang bagus itu sekarang orang terdidik. Saya minta maaf ini. Karena mereka menganggap menurut ilmu pengetahuan mereka ini sudah tidak ada lagi. Masker saya lihat nggak ada yang 2 lapis. 1 lapis. Padahal harusnya 2 lapis. Yang bisa diselipkan tisu. Kalau mau pakai kayu putih yang sudah ribuan tahun terbukti dari timur itu pakai.
Walaupun baunya untuk gadis-gadis sekarang kurang bagus ya. Tapi itu bagus buat kan. Itu nih. Oke. Sumatera Barat ini termasuk yang bagus penanganannya. Apakah itu semata-mata karena memang sempat dilakukan tes PCR yang masif dan kemampuan dari lab Universitas Andalas untuk melakukan pemeriksaan spesimen juga bagus. Tetapi kalau tadi saya tangkap dari omongan KJ bahwa dari segi disiplin masyarakat itu masih problem besar sama seperti daerah yang lain termasuk Jakarta, gitu ya? Problem kita di Indonesia sama karena kebudayaan kita sama, cara hidup kita sama, asupan politik kita sama di seluruh Indonesia, maka rata-rata air perilaku masyarakat sebenarnya sama. Nah, yang membedakan adalah kearifan lokalnya pertama, kemudian kecepatan pemerintahnya kedua. Dan pemerintahnya tidak berkelahi. Kan ada di Indonesia yang berkelahi antara gubernur dengan wali kota. Nah, COVID-nya tidak tertangani. Ini nggak ada berkelahi. Jadi labor Universitas Andalasnya memang cepat. Itu sangat membantu. Sumatera Barat ini kan daerah yang kearifan lokalnya kuat sekali ya. Peran dari Nini Mama, tokoh-tokoh masyarakat adat lokal itu sangat-sangat penting. Gimana KJ melihat peran dari mereka dalam memastikan disiplin protokol kesehatan? Ada nggak perannya? Banyak. Dari Maret, April sampai Mei itu minimal, itu cukup. Wali nagari atau kepala desa, ketua kerapatan adat negari, kepala-kepala kaum tiap rumah itu memberikan informasi kepada kaumnya agar tidak ke pasar dulu, agar tidak berkerumun, dan agar tidak sholat Jumat berjemaah. Boleh berjemaah kalau tidak ada tamu dari luar. Nah, saya sudah uji ketika membagikan 5 ton beras, itu seluruh orang pakai masker di kampung saya di kaki Merapi di situ. Jadi itu buktinya bahwa mereka sadar. Tak bisa, karena dia yang akan sakit. Cuman biasanya di pasar yang longgar. Di pasar karena tuntutan ekonomi, naik angkot, naik bis, naik ojek, dan seterusnya. Dianggapnya ngap. Kalau pakai masker kelamaan ngap. Di pasar itu kan? Iya, harusnya bolehlah dibuka sekali 10 menit. Memang masker harus dibuka sekali 10 menit. Kalau enggak dia panas sudah di dalam jadi karbon ya. Harus dibuka. Terus sekali-sekali. Oke, terima kasih update COVID-19. Sekarang saya ingin tahu bagaimana situasi kerja, cara kerja harian Singgalang selama pandemik. Apa saja yang berubah? Banyak yang berubah. Pertama, tidak ada rapat. Kedua, tidak ada liputan. Wawancara cegat juga tidak ada. Karena di sini relatif homogen. Kita satu sama lain kenal. Kalau kawan-kawan saya, para redaktur MWA, Bupati, Wali Kota, Kepala BPBD, itu cepat jawabnya. Dan kita memanfaatkan relasi yang sudah ada selama ini, terutama untuk COVID, juru bicaranya, dan segala macam. Kalau kurang, bahkan banyak wartawan saya yang bisa langsung ke gubernur. Untuk COVID, itu liputannya menurut saya maksimal. Cuman, liputan lain terabaikan karena persoalan itu tadi. Karena tidak ada berita seharga nyawa. Gitu. Ya. Tidak ada berita seharga nyawa, dan karena itu wartawan tidak boleh kita paksa untuk liputan. Kalau kita tahu liputan itu akan kerumunan dan berbahaya kan? Iya benar itu. Jadi mereka di rumah aja, kalau mereka mau pergi keluar, jaga kesehatan. Dalam bulan-bulan tegang Maret, April, Mei itu memang nyaris tidak ada yang keluar rumah. Sebenarnya wartawan saya ini sudah jarang masuk kantor juga sebelumnya kalau tidak rapat, karena bantuan alat komunikasi ini sangat bermanfaat, membuat rapat bisa juga di situ, walaupun menurut sebagian media tidak bisa rapat melalui WhatsApp. Menurut saya bisa rapat. Oke. Kalau di Grand Times masih ada rapatnya, minimal untuk semuanya itu 1 kali dalam 1 minggu. Jadi hari Senin. Tapi sesudah itu
praktis sebetulnya kalau reporter nggak ada sih. Mereka masih tetap bisa bekerja dari, kalau sekarang udah mulai masuk di kantor, ya dari kantor atau dari rumah, nggak ada Eh, untung ya. Kalau dia harus naik kendaraan umum itu yang memang bahaya ya. bahaya Yang bahaya karena virusnya nggak terlihat. Mm-mm. Oke, sekarang kalau soal bisnis, gimana sirkulasi? Kan harian Singgalang sirkulasinya seperti apa dan kemudian yang online-nya, traffic-nya apakah rata-rata kan memang sempat naik ya traffic-nya? Kalau harian Singgalang bagaimana? Pertama yang bisnis cetak tanpa COVID pun sebenarnya sudah menurun seperti yang diungkapkan kawan-kawan kita waktu kita zoom di forum Pemret. Menurun pertama karena kertas mahal. Tinta juga mahal, plat juga mahal, sementara pasar dirampas oleh dirinya sendiri, oleh online, merebut roti dari mulut orang lain itu adalah kawannya juga, jadi pindah ke online. Online itu di sini, trafficnya banyak, iklannya tak ada. Beda dengan Ida Time, iklannya banyak, jadi ada kehidupan di situ. Jadi kehidupan media lokal, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi saya rasa di seluruh Indonesia mengalami problem serius. Apalagi yang cetak. Karena harga kertas yang mahal. Gitu. Oke. Jadi apakah harian Singgalang mengurangi jumlah cetak selama pandemi? Tidak mengurangi, karena selama ini ada kita ditolong oleh advertorial. Jadi semacam iklan yang berbicara. Jadi kita ditolong oleh itu. Karena tidak bisa terhindari di Indonesia, jurnalistik masuk ke wilayah iklan dan kita mengolahnya menjadi advertorial. Jadi jelas-jelas itu iklan, tapi kita tolong mengolahnya dengan bahasa jurnalistik dan berbayar. Nah sekarang pilkada nih, ini pilkada ini akan mengalir banyak, memanjat-manjat ke halaman 1 kalau di koran ya, itu merusak space kita di halaman 1, tapi dibayar bagaimana lagi? Kita butuh paracetamol, dikasih paracetamol ya kita makan, kita minum. Walaupun porsinya tidak boleh banyak-banyak. Oke. Oke. Hari ini Jadi ulang tahun ada advertorial di halaman 1. Itu selain sebagai kita warga Padang, itu kan pantas juga untuk koran lokal, biasalah itu. Berbayar. ya, kalau koran lokal itu kalau rata-rata menurut pengalaman di Sumatera Barat, menurut KJ itu kira-kira berapa persen dari pemasukannya pada pemerintah daerah? Bisa 30-40% pemasukan dari advertorial, karena seluruh kabupaten kota ada 19 kabupaten kota yang memerlukan. Sebenarnya begini, Singgalang ini adalah pelopor koran masuk desa yang diadopsi dulu oleh Menteri Penerangan Harmoko. Jadi kami punya histori panjang tentang itu dan punya kepercayaan tentang itu. Jadi ada halaman-halaman khususnya setiap hari yang berbayar di dalam. Pada banter-banter bagian dalam ada. Kami juga koran pertama di Indonesia yang koran masuk sekolah, KMS. Koran masuk sekolah? Koran masuk sekolah itu pertama tahun 80-an. Sekarang kami ubah nama aja menjadi Singgalang masuk sekolah. Dulu setiap Rabu, sekarang setiap Sabtu. Jadi anak-anak sekolah nulis sendiri, bukan cerpen sendiri, bikin berita sendiri, bikin foto sendiri. Mereka rapat sendiri dengan dieditori oleh orang Singgalang. Begitu itu. Oke. Tapi itu nggak ada uangnya. Koran masuk sekolah nggak ada uangnya kecuali mereka berlangganan atau membeli. Itu memang partisipasi Singgalang untuk edukasi generasi muda. Seminggu sekali masih berjalan itu ya? Sampai sekarang masih. Harusnya dapat penghargaan nih dari siapa nih, menteri apa nih yang harus memberi penghargaan? Pendidikan, Mas Menteri. Karena satu-satunya yang mesti bertahan sampai sekarang koran masuk sekolah. Oke. Kalau tadi KJ mengatakan bahwa 30% dari revenue itu bersumber dari pemerintah daerah, yang 70% dari mana? Dari iklan. Dari penjualan. Nah, iklan Kalau itu kalau di daerah dari mana itu? 90% dari Jakarta, 80% lah.
dari Jakarta sekarang sudah tidak ada. Biasanya kan 100 triliun tahun iklan Jakarta ini. Sekarang sudah menurun, dan yang menurun itu 90 atau 80% untuk televisi. Baru untuk media cetak. Media cetak pun untuk yang besar-besar dulu, baru ke daerah. Jadi kami mendapat ujung-ujungnya. Hampir sudah tidak dapat lagi. Karena ekonomi makin memburuk juga. Nah, karena sudah ngomong soal ekonomi, kan kita juga udah diskusi juga ya. Semuanya rata-rata memang media trafficnya naik, tetapi iklannya revenue-nya turun karena dana-dana baik di swasta maupun pemerintah direalokasikan untuk penanganan COVID-19 kan, seperti itu. Nah, menurut perkiraan obrolan di editorial Harian Singgalang, apakah kita ini memang di kuarter 3 ini akan resesi, dan bagaimana nasib dari bisnis media massa, termasuk Harian Singgalang sendiri? Gimana antisipasinya? Kita mengikuti ramalan prediksi para pakar ekonomi, nampaknya memang resesi ini akan datang, walaupun tidak sehebat yang diramalkan, tapi dia pasti datang. Karena kemarin udah minus 5,3 ya, minus 5,3. Ini saya kemarin bilang di grup kita itu Selasa hitam waktu resesi ekonomi tahun 30-an, ya, ambruknya bursa New York, dan kemudian saya bilang ini kalau seperti ini dunia menutupnya dengan perang dunia kedua. Nah, ini tentu tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ekonomi yang merosot ini, kita kalau memang sudah terasa, kita akan kurangi halaman. Kita kan dulu resesi, seluruh surat kabar ini 12 kolom. Mulai dari koran Jakarta sampai ke daerah 12. Kemudian dikurangi jadi 9. Kemudian dikurangi jadi 7 kolom. Sekarang 7 kolom. Kalau masih juga, kita akan jadi tabloid seperti sebesar tabloid. Karena memang nggak mungkin membeli kertas yang mahal itu, kecuali kita menyatakan sudah tidak terbit lagi. Itu kan persoalan harga diri juga kalau hal-hal semacam itu dilakukan. Jadi nampaknya mengurangi halaman atau mengurangi kolom. Oke. Gitu. Dan prediksinya yang sudah diobrolin di internal Singgalang akan bisa survive sampai akhir tahun kalau situasinya begini terus? Rasanya bisa. Minimal sampai akhir tahun bisa. Kalau seperti ini aja, insya Allah bisa. Tapi kalau lebih buruk lagi, diulang lagi rapatnya. Bagaimana kondisi yang miskin. Ya. Jadi, tapi sejauh ini Singgalang tidak melakukan layoff, pengurangan karyawan, itu tidak ya? Yang pensiun juga, yang tidak juga. Ada beberapa, cuman tidak signifikan. Karena kita sudah melakukan pengurangan karyawan sebelumnya juga. Jadi tidak ada penambahan gitu. Yang pensiun kita pensiun, tapi tidak ada lagi penambahan. Jadi sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Oke. Itu. Oke, persisnya Harian Singgalang itu mulai punya versi online-nya kapan, Kaji? Saya juga lupa nih. Mungkin sudah lama juga, tapi tidak sehebat punya Anda. Kita punya 2, satu Harian Singgalang, kemudian top 1 namanya 2. Jadi kita punya 2. Karena begini, ada orang yang ingin memasang advertorial juga di online itu. Ternyata aturan di keuangan birokrasi kandang besi Republik Indonesia ini tidak boleh aktanya sama. Nah, kita buat satu lagi yang berbeda. Kita tidak mungkin menolak uang masuk karena memang itu halal. Maka jalan keluarnya kita buat oleh bos, dibuatkan satu lagi oleh Pak Basuki Jabar, buat satu lagi agar Singgalang ini jadi aman, yang ini bisa diambil begitu. Oke. Kan salah satu hal yang signifikan dari pandemik ini adalah terjadi akselerasi digital. Pola bagaimana, dan itu sangat mempengaruhi perilaku dan termasuk pola ini ya, pola hidup ya. Orang jadi lebih banyak semuanya menggunakan lewat digital. Nah, menurut pengalaman dari Harian Singgalang sendiri, apakah pembaca versi digitalnya naik dan bisnisnya juga
meskipun turun tapi masih oke? Naik. Jadi edisi apa namanya? Epiper ya. Itu banyak pelanggannya di Australia atau di mana di luar negeri orang awak yang beli itu juga online-nya banyak meningkat. Apalagi kalau beritanya menarik. Contoh berita menarik ini. Ular kobra. Ini berita ringan ya, sama dengan artis susah buka kulit talak. Itu kan tidak penting itu. Tapi banyak pembacanya. Nah, misalnya, tidak penting banget, tapi pembacanya banyak. Ular kobra, di sini namanya ular sendok. Nah, kita nggak pakai ular kobra, kita pakai ular sendok. Begitu itu yang buat, jadi pembaca itu udah. Jadi tinggal memilih cara. Kemarin juga ada berita, ada masalah di Pantai Padang, kita tulis dengan gaya saya, banyak pembacanya di online. Oke. Ya. Oke. KJ, saya ingin tahu, kalau misalnya berita daerah, berapa banyak porsi dari berita nasional yang dimuat di Harian Sigala, termasuk yang di online-nya? Kita sebenarnya acuannya hanya boleh maksimal 35% iklan. Satu. Itu dulu ya, sekarang enggak lagi. Berita nasional itu 15 sampai 20%. Sisanya lokal. Nah. Oke. Satu banyak untuk halaman satu yang benar-benar menarik. Di dalam juga ada namanya rubrik Nusantara. Itu satu halaman. 7 berita atau 6 berita. Belum lagi olahraga. Kita dulu punya 4 halaman olahraga, sekarang tinggal 2. Oke. Jadi dikurangi porsinya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, Kaji melihat apakah jurnalis di Indonesia dan media di Indonesia dari pengalaman pandemik ini secara profesional ya, dari kualitas tulisan berita itu membaik tetap atau justru turun? Kualitas ya, kita tidak bicara yang itu ya, kita bicara yang media besar dan media yang brand ya, media apa namanya? Mainstream. Itu menurut saya ada peningkatan kualitas cara menulis tentang COVID. Tuh. Tetapi beritanya hampir seragam. Karena sumber cara memberikan materi kepada wartawan juga hampir seragam pada angka-angka. Misalnya tambahan COVID di Jakarta hari ini 2.000. Itu semua. Berapa sebenarnya yang positif? Tentu yang jumlah hari ini dikurang yang sudah sehat, ya segitu. Kalau di Sumatera Barat sekarang paling banyak 150 orang yang positif. Kalau sudah dijumlahkan dikurangi, dan dikurangi juga dengan yang meninggal. 150 orang banding 5 juta. Kalau kita memakai pola Pak Mahfud ya, yang seperti itu, ya 150 enggak kecil. Tapi bukan soal kecilnya, ini soal bahayanya. Nah, itu. Menurut saya kita harus memberi kabar bahwa yang positif hanya segini. Gitu. Yang sembuh jumlahnya segini. Jadi harus ada pengurangan-pengurangan. Jadi tiap hari itu seharusnya berita itu berbeda sudut pembuatannya. Itu. Selain itu saya lihat bantuan pemerintah yang 7 posnya. 7 pos. 1 bermasalah, ini di sini dulu bermasalah dari Kemensos. Kalau orang Kemensos tolong sampaikan, itu di pos besar, ramai, sedang hangat-hangatnya COVID, ramai seperti di pasar, tanpa masker, terpaksa dihentikan. Kalau di full seperti saran CT ya kalau tidak salah, di full 1 tangan, mungkin sebentar lagi Pak Erik bisa seperti itu dengan Wakil Menteri, memfull 1 bantuan sehingga cepat, sehingga bisa terasa garamnya. Kalau dicicil-cicil seperti itu, nggak terasa bagi rakyat. Itu. Oke. Nah, kemarin kita kan beberapa kali bertemu dengan Menteri dan juga ngobrol bahwa mempertanyakan kenapa kok bantuan sosial, jumlah bantuan yang ada di Indonesia itu banyak banget ya.
Dan Iya, kenapa tidak misalnya sejak awal itu kepada masyarakat diberikan yang terdampak diberikan bantuan langsung tunai, cash transfer, iya. Hmm, apalagi sudah ada rekeningnya, sehingga ya iya, berapalah misalnya 1,5 juta selama 6 bulan misalnya per orang iya. 1,5 juta, sehingga itu dia bisa bisa dia gunakan untuk belanja dari warung-warung sekitarnya dan itu menggerakkan ekonomi kecil juga kan. Tidak Benar. repot untuk tidak repot untuk ada yang untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, nampaknya Ah, ketika ah. mungkin 2 hari yang lalu pemerintah mengumumkan akan memberikan gaji gaji 600.000 selama 4 bulan ya Iya, 64, kepada 20. sekian juta orang. Iya. Itu menurut kamu apakah itu kira-kira adalah bagian dari respons pemerintah terhadap usulan-usulan bahwa sebaiknya diberikan cash transfer aja kan? Iya, respon Meskipun terhadap memang berat. kenyinyiran forum Tibet agar rakyat dibantu seperti itu. Iya, cuman masalahnya adalah dia harus langsung kepada mereka dan harus punya rekening. Kalau tidak akan bersalah lagi. Nah, rekening ini ada untungnya. Sudah sering saya bilang juga, rekening ini bisa jadi ektp. Tidak perlu rakyat membuat KTP yang fotonya sudah pudar ini. Foto kita di KTP sudah pudar, banyak itu. Jadi bisa ditukar dengan ATM. Ada situ MPWP, ada nomor BPJS, ada NIK, dan segala macam. Tinggal perintah kepada bank BUMN. Anda buatkan KTP rakyat dengan ATM. Bisa, gratis. Bisa ya, Itu harusnya bisa ya. Jadi bisa lah. data Nanti, ini adalah momentum untuk single data ya. iya, bisa. Gitu. Oke, terakhir KJ, berkaitan Hmm. dengan bisnis media, apa yang menurut KJ harus kalau ada insentif yang perlu diberikan oleh pemerintah yang tentu saja menggunakan uang rakyat ya, uang pembayar pajak, bukan uang punya presiden atau punya menteri gitu kan, Hmm. untuk supaya media ini tetap bisa bertahan dan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya yang penting sebagai pilar keempat dari demokrasi, apa yang perlu dilakukan? Akan ada dua pendapat. Kenapa pers meminta-minta bantuan pemerintah? Itu kan uang rakyat, satu. Yang kedua menyatakan sudah saatnya. Jadi kita kan elemen dari dulu kita disebut pilar keempat. Puja-pujinya luar biasa seperti puja-puji kepada guru, ya kan? Pahlawan tempat dan jasa. Dan kita ini adalah pilar keempat. Ketika pilar ini rapuh oleh situasi yang tidak dia buat, harusnya diberikan apa ya? Diberikan impuls sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pajak kertas sudah tidak ada lagi, atau harga kertas sesuai dengan modal, listrik dikurangi, apalagi ya banyak hal yang bisa dilakukan. Atau usul saya yang paling bagus adalah begini, kalau mau Pak Jokowi ini kan punya program yang harus diketahui oleh rakyat. Menteri-menteri juga diketahui oleh rakyat. Anda buat advertorial di semua media mainstream itu, di online itu, secara bisnis, sekali seminggu atau apa, disebarkan kepada rakyat, jelas. Jadi ada timbal baliknya. Jangan kalau kita minta kosong aja, oke juga lah. Sekarang misalnya Menteri Pendidikan atau Menteri Kesehatan, apa programnya? Ayo bawa sini. Ini untuk media cetak di daerah, di pusat. Ini untuk online, kita bagi. Suruh mereka bagi, itu lebih bagus daripada kalau intensif oke juga, terserah. Pokoknya dapatlah. Masa enggak orang bertek bau kita nggak dapat lagi. Ya enggak. Yang LSM itu dapat itu apa pembinaan guru segala macam banyak dapat. Bukan kita ingin merebut kue juga, tetapi memang sudah saatnya karena memang hari ini sangat terpuruk. Kita sangat terpuruk. Seluruh media massa di Indonesia sangat terpuruk. Kecuali kita sepakat juga membiarkan tidak apa-apa juga. Kita hadapi aja. Gitu nih. Oke, oke, baik, KJ, terima kasih obrolan kita. Nggak boleh lebih dari 1 jam supaya bisa di save di Ya. IGTV sehingga bisa terus ditonton. Dan kita tentu sebagai bagian dari media berharap bahwa
pandemik ini segera ada solusinya ya. Kita belum tahu, tapi solusinya kan adalah vaksin. Tadi saya baru ngobrol di Ah, webinar Menjaga Indonesia. Jadi kami ini kan hari ini kick off 8 webinar dalam rangka HUT kemerdekaan. Campaign Menjaga ya, Indonesia, tadi temanya adalah perburuan mencari vaksin ya. Jadi itu satu-satunya yang apa yang bisa dikatakan sebagai obat dan sekarang belum ada meskipun ada segala macam kalung ini, kalung itu apa segala macam ya. Dan itu satu, tapi mungkin dan juga kita sebenarnya sebagai media berharap ini cepat berlalu karena kita juga merasakan dampaknya ya kan. iya, Jadi benar. nggak benar kalau media mengkritik penanganan pandemik itu bukan karena nyinyir atau julid, tetapi karena kita ingin ini ditangani dengan benar sehingga kemudian Iya, iya, kegiatan termasuk ekonomi bisnis cepat naik dan karena kita iya. juga bergantung kepada itu kan. Hmm. Betul, Oke. betul. Ya, Oke, oke nih. terima kasih Ya, salam dari kami di IDN ya. Times untuk KJ dan teman-teman harian Singgalang Sebentar di lagi saya Sumatera Barat, di Padang, dan kawan. dimanapun. Hmm. Salam sehat buat semuanya. Sampai ketemu di WhatsApp grup ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng.